kita sholat, di sebelahnya mungkin ngantuknya nggak bisa ngantuk, mau jatuh kakinya maju ke depan satu, jebuk nih. Itu berarti apa? Ketika tadi itu dia tidur, itu tidak batal. Kalau tidurnya dalam sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Gria Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat dan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pada kali ini, itu dengan materi kitab fikih, kitab Fathul Qorib. Kita lanjut bab faslun fi nawaqidil wudu'i, hal-hal yang merusak wudu, yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Faslun, ini fasal menerangkan fi nawaqidil wudu'i, ing dalam piro-piro perkara kang ngrusakake wudu utawa batalake wudu, hal-hal yang merusak wudu. Al musammatu kang den sebut aidon kelawan maneh, bukan hanya nawaqidul wudu'i, tapi ada istilah yang lain, yaitu bias babil hadasi, kelawan piro-piro sebab, dengan beberapa bias babil hadasi, kelawan piro sebab hadas, karena sebab, beberapa sebab yang menjadikan orang itu wudunya rusak sehingga dia menanggung hadas ya. Walladhi yungkidul, walladhi utai perkara yungkidu kang batalake apa ladhi ayyub tilu ay al-wudu'a ing wudu iku sitatun isitatu asya, ana 6 pira-pira perkara. Walladhi yungkidu
sesuatu yang merusak ayyubtilu atau yang membatalkan al wudu'a wudu sittatu asya itu 6 perkara. Ahadua utawi salah suwijine sittatu asya iku ma perkara kharaja kang metu keluar apa ma min ahadis sabilaini saking salah suwijine dalan loro ayil kubuli kubul waduburi lan dubur. Jadi salah satunya 6 perkara tersebut ma kharaja ma sesuatu kharaja yang keluar min ahadis sabilaini dari 2 jalan kubul dan dubur. Jadi karena wudhu ini bagian daripada ibadah, hal-hal yang mewajibkan kita harus wudhu, contoh sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat harus punya wudhu. Kalau wudhunya batal berarti sholatnya batal, tidak jadi. Baca Quran harus punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu, wudhunya batal, berarti baca Qurannya haram. Baca Qurannya haram, bukan baca Qurannya haram, menyentuh mushafnya, ya, ini yang haram. Karena tidak punya wudhu. Tawaf syaratnya juga harus punya wudhu. Berarti kalau wudhunya rusak, wudhunya batal, tawafnya tidak sah. Berarti wudhu ini bagian daripada ibadah, Untuk itu jangan sampai kalau kita sudah punya wudhu tidak melakukan ibadah, harus dijaga jangan sampai rusak sampai ibadahnya tersebut tuntas, baru selesai. Kemudian apa yang menyebabkan wudhunya itu jadi rusak atau batal? Ma kharaja min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari kedua jalan, minal kubuli wad dubur. Jadi di sini umum, apapun yang keluar dari kedua jalan itu, dari jalan depan maupun jalan belakang. Min mutawaddiin, dari orang yang punya wudhu, asalnya dia punya wudhu, kemudian tiba-tiba setelah wudhu keluar. Apa yang keluar? Apapun yang keluar. Nah di sini kita teruskan. Hayyun, yang hidup, maksudnya orang yang punya wudhu itu tapi dia masih hidup, ya. Hidup maksudnya hidup gimana kalau orang mati, contoh umpamanya ada orang kalau ngurus jenazah, ya, setelah dimandiin selesai, sebelum dibungkus diwuduin dulu. Nah, setelah diwuduin dulu, kemudian tiba-tiba setelah diwuduin oleh Pak Amil ada kotoran yang keluar. Kalau itu nggak jadi masalah, biarpun sudah diwuduin, setelah diwuduin kemudian mayat itu mengeluarkan kotoran dari depan maupun dari belakang, tidak batal dia, ya, tidak batal. Atau disentuh orang lain, tidak batal. Yang batal yang menyentuh. Maksudnya ya, berarti hayyun, yang hidup, orang yang punya wudhu kemudian dia hidup. Kalau orang mati, jenazah, mayit lewat daripada hukum ini. Berarti sesuatu yang keluar dari kedua jalan tersebut, kemudian dia punya wudhu, kemudian syaratnya dia punya wudhu, kemudian hidup. Kalau jenazah enggak masuk kategori ini. Wadihin, yang jelas apanya? Statusnya jelas. Maksudnya status gimana? Ini laki apa perempuan? Kan ada orang status yang apa? Status gender, Pak, ya.
bencong. Maksudnya bencong ini bukan bencong-bencong yang buatan, dia laki-laki tapi pakai pakaian perempuan, ini bencong palsu namanya Pak ya. Yang dimaksud khunsa itu dia mempunyai dua alat kelamin itu berfungsi semua ya. Ada enggak? Ada. Karena dibahas dalam ilmu itu pasti pernah terjadi, makanya dinamakan khunsa. Ini wadifin yang jelas statusnya laki perempuan. Nah kalau khunsa nanti aturannya beda. Kalau orang disebut khunsa, satu orang punya kelamin dua, punya kelamin laki, punya kelamin perempuan. Mu'tadan, yang keluar tadi itu mu'tadan, yang umum kebiasaannya, biasanya yang keluar dari jalan depan apa? Kencing, ya Pak ya, air kencing. Kemudian kanal khariju, kana kang metu apa ma kharaja minas sabilaini ma'a, kana kang ana apa al kharij kang metu kabolin iku kaya wa ghaitin. Nah kabolin kaya kencing, wa ghaitin lan ini kan yang umum. Biasanya yang keluar dari jalan belakang, depan atau belakang yang umum yaitu, kalau depan kencing ya, kencing biasanya kencing ya air putih atau kuning. Kalau putih ini orangnya apa? Sehat. Kalau kencingnya kuning berarti orang ini habis minum obat atau kurang sehat, tapi masih kategori air, ini berarti masih umum. Nadiron, atau keluarnya ini tidak pada umumnya yang langka. Ada orang kencing keluar darah, ada orang keluar darah, ada orang keluar berlian, ada nggak Pak? Nggak ada. Ada orang keluar apa? Cincin emas, ada nggak? Ya ditungguin kalau orang keluar cincin emas, ditungguin. Nah, itu yang langka. Kadamin seperti koyok getar, berarti walhasil apapun yang keluar dari kedua jalan tersebut, baik yang umum maupun yang langka. Di sini kadamin seperti darah juga bukan langka, kadang-kadang memang pernah terjadi darah, kencing darah. Wahaso, kemudian ada orang BAB keluar kerikil. Kalau kerikil batu, mau kerikil apa, yang penting kerikil. Najasan, itu semua najis, baik yang keluar dalam depan atau belakang, baik itu yang biasa, yang umumnya maupun yang langka. Itu hukumnya najis. Kehadil najisan kang najis kehadil amsila kaya iki contoh. Autohiron, utawa kang suci, atau yang keluar dari itu semua itu barangnya suci. Maksudnya suci bagaimana? Dibersihin, dicuci kembali, bisa seperti apa? Contohnya kadudin, seperti apa? Seperti kermi ulat kecil. Berarti intinya apapun yang keluar dari situ bentuknya basah atau kering, yang najis atau yang suci, itu bisa membatalkan wudhu, baik itu keluarnya disengaja maupun keluarnya tidak disengaja. Kadang keluar angin kan nggak disengaja keluar Pak ya, keluar nggak disengaja karena sudah numpuk di dalam, keluar sendiri, batal. Ilal mania, kecuali yang keluar itu mani. Ya, ulangi lagi.
habis wudu keluar mani umpamanya, ya mungkin ngelamun kali ya, ngelamun apa memiliki sesuatu, habis lihat pokoknya yang aneh-aneh, akhirnya apa, habis wudu duduk nunggu waktu sholat, ya nunggu waktu sholat, mikir lamun keluar air mani. Kalau setelah wudu keluar air mani tidak batal wudunya, tidak batal, tapi harus mandi. Wudunya nggak batal tapi harus mandi. Gimana itu pemahamannya, gimana Pak? Contoh umpamanya nih, contoh ada nggak ini buat pelajaran kaum wanita, ibu-ibu, umpamanya habis hubungan sama suami, ya langsung mandi, setelah mandi kemudian wudu mau sholat, tiba-tiba itu yang air mani itu keluarnya belum tuntas, baik itu air maninya sendiri maupun air mani sisa pasangannya keluar. Ini yang alami pasti ibu-ibu, coba deh nanti tanyain sama ibu-ibunya. Keluar bagaimana itu? Wudunya tetap batal, tapi dia tidak wajib mandi, karena yang keluar bukan air maninya sendiri, mani orang lain, tapi wudunya tetap batal karena termasuk ma kharaja minas sabilaini, yang keluar dari jalan itu. Tapi masuk ya, atau berarti tadi baru yang keluar dari situ udah jalan itu, termasuk angin, termasuk sisa air sperma yang ketinggalan kemudian keluar lagi setelah wudhu. Kemudian adalah istilah itu bukan kentut, tapi itu berupa angin itu kumpulan daripada, ada yang mengatakan itu kecapean. Ini yang alami juga seorang perempuan, tiba-tiba angin keluar dari jalan depan, nggak ada baunya, tapi itu istilahnya dalam ilmu kedokteran apa gitu, itu juga batal karena dikiaskan dengan kentut. Walhasil batal itu ya. 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 Biasanya kalau dia merasakan keluar ada satu yang keluar, pasti kerasa walaupun pakai pembalut, walaupun pakai celana dalam, pasti terasa yang keluar. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau masih ada cairan yang keluar setelah dia wudhu, berarti itu batal. Al-khariju utawi barang kang keluar bihtilamin kelawan ngimpi, mim mutawaddiin sangking wong kang wudu, mumakkinin kang netepake mak'adau enggon lungguhe mutawaddi minal ardi sangking wudu, fala yang kudu mongko ora batal. Ya.
Nih, al-khariju ini kecuali gitu ya. Bihtilamin dengan mimpi mim mutawaddiin dari orang yang wudu, mumakinin yang menetapkan mak'adau tempat duduknya minal adi dari bumi, fala yang wudu maka tidak batal. Maksudnya gini, ada orang setelah wudu kemudian dia duduk ya, duduk kemudian ngantuknya sebentar, tapi ngantuknya sebentar sampai dia bisa mimpi basah. Jadi sambil duduk dia mimpi basah, tapi dengan catatan duduknya mutamakin, posisinya apa, pantatnya ini posisi dalam posisi duduk yang seperti duduknya orang sila seperti ini nih. Tiba-tiba dia mimpi basah, kemudian bangun dari mimpinya, dilihat nggak ada basah, berarti itu wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal kecuali dia mimpi basah tapi lihat celana dalamnya basah. Ya berarti ini beneran Pak ya, mimpinya nembus sampai dunia nyata. Mimpinya tembus sampai dunia nyata, kalau gitu batal. Tapi kalau mimpinya itu hanya sekedar mimpi, umpamanya mimpinya itu sampai seram gitu ya, pokoknya sampai apa beberapa ronde pokoknya gitu pokoknya, tapi tidak keluar, tidak batal. Karena apa? Mimpi tidak bisa dijadikan oleh sumber hukum, nggak bisa. Umpamanya Pak Jeni mimpi Pak Jeni mimpi mukul Pak Azizan. Setelah bangun, Jeni kamu harus mukul Azizan sampai kelengar. Begitu bangun, saya mimpi harus mukul Pak Azizan, apa harus dilaksanakan? Tidak, karena itu mimpi. Jadi mimpi tidak bisa dijadikan sumber hukum syariah, kecuali mimpinya sampai apa, bangun benar-benar mimpinya apa, mimpinya basah. Itu berarti apa, wudunya tidak batal tapi harus mandi. Berarti lebih gede mana Pak? Wudunya tidak batal tapi harus mandi, ya sama saja. Fala yang wudu wal muskilu utawi wong kang muskil. Jadi maksud muskil ini tadi yang mempunyai dua alat kelamin. Wal muskilu utawi muskil innama yang takidu satamne batal apa wudune muskil bil khariji kelawan barang kang metu min farjaihi saking dua farjine muskil jami'an kelawan barang. Tapi kalau untuk muskil hanya dia batal wudunya apabila yang keluar dari kedua farjinya itu maksudnya berfungsi semua gitu ya. Kedua alat kelaminnya itu berfungsi semua. Alat kelaminnya laki berfungsi, alat kelamin perempuannya berfungsi semua. Nah, kalau yang dua-duanya ini fungsi, berarti apabila mengeluarkan seperti itu sama wudunya juga batal. Wasani utawi kang kaping pindho iku annaumu turu. Yang kedua hal-hal yang membatalkan wudu. Yang kedua adalah tidur
ala ghairi hayatil mutamakini ing atase liyane tingkah ora netepake sapa mutawaddi. Jadi yang kedua adalah tidurnya orang yang di tempat yang tidak bisa menetapkan tempat duduknya. Kalau dia tidur itu wudunya batal walaupun hanya sebentar. Tidur yang tidak menetapkan tempat duduknya pada posisinya, contoh kayak duduknya Pak Sugeng itu. Nah itu kalau dia ngantuk habis wudu tidur batal wudunya. Kalau duduknya kayak Pak Wardi, kayak Pak Muhyiddin, itu duduk yang mutamakkinun fil ardi seperti itu. Kalau duduk yang kakinya diangkat satu atau diangkat berdua begini, nah ini ghairu mutamakkin. Ini kalau duduknya seperti itu kemudian dia tidur, wudunya batal. Ya. Nggak jadi masalah. Termasuk kalau umpamanya ada orang tidur sambil berdiri, pernah nggak Pak? Pernah nggak ngalamin? Orang sholat lagi nungguin imam baca Fatihah atau baca surat, ngantuk, pernah nggak Pak? Kalau ngantuknya seperti itu, tidurnya seperti itu, lah yang kudu tidak jadi masalah. Baik ketika dalam berdiri, dalam ruku, sujud, pokoknya ketika dalam sholat. Ketika dalam sholat itu tidak sampai membatalkan wudu. Pernah kita juga ngelihat kejadian seperti itu. Kita sholat di sebelahnya mungkin ngantuknya nggak bisa ngantuk, mau jatuh kakinya maju ke depan satu, jeblok ini. Itu berarti apa? Ketika tadi itu dia tidur, itu tidak batal. Kalau tidurnya dalam sholat ya. Soalnya kalau tidur dalam sholat itu kan paling sebentar, hanya beberapa detik. Berarti yang kedua, tidur yang tidak menetapkan tempat duduknya di lantai atau di kursi umpamanya ya. Mungkin duduk di kursi saking enaknya kemudian tertidur. Asal posisinya tidak berubah-ubah, wudunya tidak batal. Wa fi ba'din nusakhil matni lan ing dalem sebagian redaksi matan ziyadatun utawi ono tambahan minal ardi saking bumi. Nah, tadi dan di redaksi utamanya kan al mutamakini, enggak ada kata tambahan fil ardi. Kalau sini ada tambahan fil ardi, mungkin maksud fil ardi mungkin di lantai, di sajadah, di karpet, orang mungkin lagi duduk di kursi atau duduk di manapun. Kecuali tidurnya apa ini? Bimakadi wal ardu laisat biqayyidin. Wal ardu utawi bumi iku laisat ora ana apa ad iku biqayyidin kelawan catatan. Wa kharaja lan kejaba kecualikan lagi bil mutamakini dengan duduk yang menetapkan tempat duduknya. Nah ini lamun turu sapa wong qaidan kali duduk linggih ghairu mutamakinin kang ora netepake nggon pelungguane. Au nama utawa turu sapa wong qaiman kali ngadeg
au ala kofahu utawa ing ngatasé jitoke wong wala mutamakinan walau senajan ora netepake bokonge ing bumi. Ini wa kharaja bil mutamakin. Kalau seandainya ada orang lau nama qaidan ghairu mutamakinin, ada orang duduk tidur tapi tidurnya tidak menetapkan tempat duduknya di bumi, di lantai, di kursi, itu masuk kategori hal-hal yang membatalkan membatalkan wudu. Au nama qaiman, atau dia tidur sambil berdiri. Tidur sambil berdiri, contohnya kalau kita lagi naik angkutan umum di bis ya, pegangan sambil ngantuknya lama, saking kelamaan dia tidur. Au ala qafahu, atau dia tidur berbaring, sama itu bisa membatalkan wudu. Kemudian tidur yang tidak membatalkan wudunya itu tidurnya orang duduk, kemudian posisi tempat duduknya tidak bergeser kemana-mana, dari dia tidur dari awal sampai dia melek, posisinya tetap tidak berubah. Tapi kalau ada yang melihat, perasaan dia nggak berubah, tapi temannya melihat, kamu habis tidur butuh lagi, enggak, tidur saya nggak berubah, kata siapa? Karena ada saksinya temannya melihat, kamu tadi duduknya berubah-ubah posisi, berarti sholatmu, wudumu batal, wudu lagi. Nah, kecuali kalau ada yang bilangin seperti itu, yang tadi merasa tidur harus ambil air wudu lagi ya. Ya, posisi sujud tidur. Tadi dikatakan kalau tidurnya orang posisi sholat lah yang kudu, nggak jadi masalah, karena tidurnya orang sholat itu dalam kondisi yang sebentar, walaupun dia dalam ruko atau sujud, mau berdiri itu tidak jadi masalah. Nah, kalau kecuali itu sudah lewat itu udah lewat itu. Wasalisu utawi kang kaping telu iku zawalul akli, hilang akale. Yang ketiga, hal yang membatalkan wudu, hilang akalnya. Ayil ghalbatu, jadi al ghalbatu alaihi, akalnya dikalahkan. Bisukerin, karena mabuk, au marodin utawa lara. Jadi hilang akalnya karena apa? Karena mabuk, mendem ya, karena hal-hal yang mabukkan, au marodin, atau sakit. Mungkin sakitnya karena sakitnya parah, kemudian hilang kesadarannya. Ada orang sakit kan sampai hilang kesadarannya, koma contohnya ya. Atau di bawah koma tapi kesadarannya hilang, itu bisa membatalkan wudu. Au junulin, atau orang gila pasti akal sehatnya hilang, wudunya batal. Walaupun ini jununnya datangnya sewaktu-waktu, sehatnya 1 jam, kemudian umat gilanya 10 menit. Walaupun seperti itu, ketika hilang kesadarannya, hilang akalnya, berarti wudunya batal. Au igma'in, atau ayan, epilepsi, au ghairi dzalika, atau selain itu, epilepsi atau penyakit-penyakit yang lain yang mengakibatkan orang itu hilang kesadarannya.
Lah kalau anak kecil gimana? Anak kecil kan akalnya sehat, akalnya sadar. Cuman kalau anak kecil ini dalam rangka untuk ibadah itu apa? Itu tetap mendapat pahala, tapi dia tidak ditulis dosa. Kata sahabat Umar bin Khattab, yuktabu lis shogiri hasanatu, yuktabu dicatat lis shogiri bagi anak kecil hasanatuhu, amal kebaikannya. Berarti anak-anak kecil yang belum balik, apabila dia berbuat hal yang baik, nanti buat tabungan dia buat tabungan, ketika dia balik, sudah punya celengan banyak gitu ya, udah punya celengan banyak. Wala tuqtabul, dan tidak dicatat alaihi sayyi'atu, dan tidak dicatat amal buruknya, tidak dicatat. Tapi seandainya ada anak kecil kemudian lakin ma'al itlafi yasbutu albatu, ada anak kecil merusak barang, yasbutu albadlu, wajib pengganti. Siapa yang mengganti? Ya bapaknya yang mengganti. Anak kecil mecahin kaca masjid umpamanya, yang ganti siapa? Ya bapaknya. Anak kecil merusak barang orang lain, punya tetangganya, yang ganti ya orang tuanya. Wayang tafi at-taksimu, tapi dia terbebas dari dosa anu waz zalalu, dan terbebas dari celaan menurut agama. Itu menggambarkan bahwa anak kecil, kenapa anak kecil suruh puasa, suruh sholat, itu latihan, melatih, mendidik terhadap anak-anak kita yang usia dini. Karena ingatan anak kecil itu mudah mengingat, makanya diingatkan sejak dini. Udah bisa Pak? Warabi'u lamsul rajuli al mar'ata al ajnabiyah, yang keempat lamsul rajuli, sentuhan laki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min alil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil ibadah wa alil Qur'an wa alil rizqi wa alil du'a wa alil khair wa lan tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.